Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Saudara, menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing. Dana ini disebut-sebut diterima bendahara 21 partai politik di tanah air sepanjang tahun 2022-2023. Meski tak merinci daftar parpol yang dimaksud, PPATK memastikan terjadi peningkatan yang signifikan. PPATK berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait dengan temuan ini. Ini dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi. Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2022 penerimaan dananya hanya 83 miliar, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 195 miliar. Menjelang pemilu 2024, PPATK menemukan transaksi dari luar negeri ke rekening bendahara 21 partai politik. Totalnya mencapai 278 miliar rupiah. Rinciannya, di tahun 2022 ada 8.270 transaksi yang jumlahnya mencapai 83 miliar rupiah. Dan di tahun 2023, transaksi ke rekening bendahara parpol meningkat menjadi 9.164 transaksi dengan total 195 miliar rupiah. PPATK juga menemukan transaksi janggal para calon legislatif dari berbagai partai politik. Dari sampel 100 orang caleg yang transaksi janggalnya terbesar, total transaksinya mencapai 51,47 triliun rupiah. PPATK menemukan 36,67% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. PPATK menemukan ada 36,87% dana yang teridentifikasi terkait kegiatan operasional pembangunan. Namun sepertiga lainnya atau 36,67% justru masuk ke kantong pribadi, mulai dari ASN hingga politisi. PPATK mengamati, mencermati, melakukan analisis mendalam. Terdapat sebesar 36,81% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor yang dapat diidentifikasikan sebagai transaksi yang terkait dengan kegiatan operasional pembangunan. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil nasional, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku. Terkait dengan proyek infrastruktur, kami secara khusus sudah koordinasi dengan Kemen BUMN ya, dan sudah dilakukan pembahasan, bahkan sudah bertemu dengan para pengampu dari perusahaan-perusahaan BUMN di bidang karya. Kepala PPATK Ivan Yustiavananda menyebut diduga ada 36,67% anggaran proyek strategis nasional atau PSN yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Laporan itu berasal dari 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan Januari hingga November 2023. Uang itu diduga masuk ke kantong ASN, politisi, serta pembelian untuk aset dan investasi. Lalu apa tindak lanjut PPATK dengan temuan korupsi dana proyek strategis nasional dan aliran dana ke partai politik? Kita temui langsung jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan. Asri, apa tindak lanjut dari PPATK soal temuan aliran dana kampanye yang mencurigakan baik ke bendahara partai politik maupun ke ratusan calon legislatif? Ya, soal aliran dana terkait pemilu 2024 ini ada dua temuan yang ditemukan oleh PPATK Cindy dan Saudara. Pertama terkait dengan adanya aliran
dana dari luar negeri ke 21 bendahara partai politik di tanah air. Dan yang kedua ini terkait dengan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh 100 DCT atau daftar calon tetap atau calon legislatif yang nilainya atau transaksinya mencapai 51,47 triliun rupiah. Transaksi yang dilakukan ataupun juga pendanaan dari luar negeri ini meningkat total transaksinya, yang mana asalnya 8.270 transaksi pada tahun 2022 ini menjadi 9.164 transaksi di tahun 2023. PPATK juga mencatat penerimaan dana dari luar negeri totalnya mencapai 195 miliar rupiah di tahun 2023, yang mana sebelumnya di tahun 2022 ini hanya 83 miliar rupiah saja. Artinya ada peningkatan transaksi atau penerimaan dana yang secara signifikan. Tapi memang sampai saat ini PPATK tidak merinci partai politik mana saja yang terlibat dalam dugaan penerimaan dana dari luar negeri tersebut. Tapi yang jelas dari PPATK sendiri saat ini sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan juga KPU untuk kemudian bisa menindaklanjuti temuan terkait dengan adanya pendanaan dari luar negeri yang masuk ke 21 bendahara partai politik di tanah air. Dan dari Bawaslu sendiri mengatakan ini akan mendalami dan juga berkoordinasi dengan polisi, jaksa, serta sentra penegakan hukum terpadu. Kemudian terkait dengan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh 100 daftar calon tetap atau caleg, ini PPATK menyebutkan bahwa ada 100 caleg DCT itu melakukan transaksi penyetoran dana lebih dari 500 juta, dan dari 100 caleg tersebut saja totalnya sudah mencapai 21,7 triliun rupiah. Adapun penarikan 100 DCT itu mencapai 34,01 triliun rupiah, dan 100 DCT itu juga menerima pengiriman dana dari luar negeri senilai 7,74 triliun rupiah. Terkait dengan temuan adanya transaksi janggal atau mencurigakan ini, PPATK sudah melaporkan ataupun juga berkoordinasi dengan KPK. Dan dari pihak KPK sendiri menyebut bahwa nantinya ini bisa ditindaklanjuti apabila ada keterlibatan penyelenggara negara, dan nantinya bisa dilanjutkan ataupun juga dilakukan penyelidikan maupun penyidikan oleh aparatur penegak hukum terkait. Cindy. Asri, ada juga temuan dugaan korupsi proyek strategis nasional. Bagaimana koordinasi PPATK dengan KPK atau polisi? Ya, kami sudah mengkonfirmasi kepada Koordinator Bidang Humas PPATK Natsir Konga bahwa saat ini PPATK sudah berkoordinasi dengan aparatur penegak hukum melalui KPK dan Kejaksaan supaya nantinya kasus ini bisa ditelusuri, bisa dilakukan penyelidikan maupun juga penyidikan untuk mengusut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pendanaan proyek strategis nasional. PPATK menyebut nilai transaksi dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional di tahun 2023 ini mencapai triliunan rupiah, di mana terungkap bahwa hanya 36,81% saja dana PSN yang masuk ke rekening subkontraktor. Sementara sepertiganya atau senilai 36,67% ini masuk ke kantong pribadi, yang mana terduga ini memiliki profil sebagai ASN dan juga politikus yang mana digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli aset dan juga investasi. Kemudian dari hal ini PPATK memang belum merinci berapa total dana PSN yang masuk ke kantong para terduga pemilik profil ASN maupun juga politikus, belum juga merinci apa proyek strategis nasional yang mana dananya diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi terduga pelaku yakni ASN dan juga politikus. Namun yang jelas PPATK sudah melakukan koordinasi dengan BUMN secara khusus untuk kemudian bisa berdiskusi dengan para pengampu perusahaan-perusahaan BUMN di bidang karya untuk bisa mengusut terkait dengan temuan adanya transaksi ataupun juga dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek strategis nasional ini. Cindy. Baik, Asri Gunawan, terima kasih melaporkan langsung dari PPATK Jakarta.